Kita yang selesai masalah dari mayat tajuk apa hana masalah le, hana klik le, hana karu le. Anak pun yang tak didik hana pernah tak ajak untuk bertasawuf, bertauhid kepada Allah. Tak pelumah bahawa ke anak. Sehingga nampak nyata siapa anak kita waktu hari kematian kita. Didang imum disembayang kepada katanya ikun Allah maghfilahu 100% diterima oleh Allah. Anak katanya nyata gagal bawa katanya meninggal hidup ide gerak. Ada anak kau return ya. Sebatah undang gop dua yuk rumah hinan ya minta peng bicah ya juk kau dung dua. Tadu ibineh tungku tam doa kau dung cik. Maka terjadilah keturunan katanya kama tadinu tudanu. Keturunan katanya yang hana setia ke ayah dan ke mak untuk tak selamatkan mereka dari neraka. Jadilah kita yang terjebak dalam dunia dan yang lebih menyakitkan keluarga kita juga kita dorong, kita bangkakan dengan dunia. Padahal hana lubeh adalah alat-alat untuk mengumpulkan pundi-pundi uang. Bangga katanya dengan anak, dengan jabatan dan harta. Sementara tidak pernah katanya perhitungkan dia sebagai penghuni syurga atau neraka. Dia cukup dengan salat 5 waktu yang kita jaga. Anak katanya bermental berakhlak ibadah kepada Allah, atau dia cuma berfikir mata kulu min ba'di. Apa yang saya makan, apa yang kita senangi, itulah keluarga-keluarga yang membuat kita terjebak dalam neraka. Dan mereka tidak menyelamatkan kita, tetapi lebih kepada kita modalkan mereka untuk menerakakan mereka dan diri kita. Na'udzubillah min dalik. Berdoalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana wa karramana biman yahijja ila baitihi wa mu'tamiran biqa'batihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladhi qala khudhu anni manasikakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim wa azzin linnasi fil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum. Sadaqallahul azim. Puja dan syukur kepada Allah di mana setiap bulan ada bulan-bulan yang terlebih. Dalam setiap 3 Jumaat na uro yang terlebih, yaitu uro Jumaat guyu meluah mulai daripada makanan di rumah, mio berakan engkut yang murah, guyu belum engkut yang mangan, mio bersedekah kurang bak hari biasa, guyu tingkatkan pada uro Jumaat yang mulia. Dan konsentrasi para pria semuanya adalah fokus untuk berusaha yang terawal dan tercepat ke masjid dengan adab-adabnya. Karena misteri di balik Jumaat mempunyai waktu-waktu yang terselip untuk berijabah doa. Dan itulah jawaban bagi orang fakir yang tidak mampu berhaji. Hari Jumaat dia akan mendapat pengampunan dosa daripada Allah. Karena banyak orang yang beranggapan pengampunan dosa seperti orang dilahirkan oleh ibu dan ayahnya cuma didapatkan pada haji mabrur. Sementara begitu banyak hadis yang menggambarkan orang-orang yang gejak Jumaat, orang fakir itulah haji bagi mereka. Bagaimana menjadikan Jumaat itu bahagian daripada haji? Jawabannya dengan ilmu yang sempurna dan diamalkan kesempurnaan pada Jumaat itu sendiri. Begitu juga orang yang beribadat le subuh sampai ditubitnya matahari. Dalam hadis disampaikan bahwa mereka seperti orang yang melakukan umrah tammatan. Maka dibalik keberadaan tubuh yang dicipta oleh Allah dan dibalik kesederhanaan dan perbedaan ekonomi, ada bonus-bonus sendiri yang mengantarkan sehingga tidak membedakan jatah-jatah syurga kepada orang kaya dan miskin dengan konsep usaha di atas segala usaha kehidupan. Jamaah Jumaat yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang Islam setiap tahun dia ada satu harapan di mana orang-orang dipilih oleh Allah
semenjak selesai Nabi Ibrahim ke Kaabah untuk guyu undang orang-orang yang calon haji, baik yang kali berangkat dan akan berangkat ila yaumiddin. Mereka dipanggil dengan undangan wa'adzin linnasi fil hajj. Undang olehmu wahai Nabi Ibrahim untuk orang-orang yang naik haji. Maka tiket itu kita dapatkan sebelum keberadaan kita di atas muka bumi. Liyasyhadu manafi'a lahum. Untuk pu katanya jak waji yang undangannya tayo datang wa ala kulli dhamirin dalam pelosok, mulai dari urang baik tubik Matauro di Jepang sampai truk ke di Maroko. Seluruh benua ada orang yang menyatu seperti laba-laba mandung berangkat dengan tujuan di atas kalimah tauhid Allah kepada Kaabah mulia. Liyasyhadu manafi'a lahum. Truk kedeh urang kekalan bumo yang gesang hanai ia laut diolah lebih muhai biaya ulah iya dengan harga mi bak ketanyo. Di sana enggak ada sebab yang membuat rezeki hijau bumo, enggak ada. Tapi ubina yang na di atas rumbumonyo pu mantang makanan na. Gepelumah le Allah, wahai urang-urang yang terjebak dengan sebab udip, meyohana je ke pegawai han aman, meyohana getanyo luah belang, hana pu pajuh. Kalan Allah kepugat bumo yang gersang, tapi di sinan liyasyhadu manafi'a lahum. Kalan lom di kampung setiap raya urang-urang yang haik ke bayar sewa mukat, tapi bak malam rayanya lagut, sehingga terjawab bahwa uro-uro kebesaran Islam menjadi liyasyhadu manafi'ah. Kita persaksikan manfaat bagi kita dan orang-orang Islam yang lain. Maka oleh karenanya haji yang Allah takdirkan bagi orang-orang yang pilihannya, dia ada dua doa. Rasulullah menyampaikan Allah maufilil had waliman istaghfara lahul had. Ya Allah, ampunkanlah orang-orang yang naik haji dan orang-orang yang diminta ampun oleh orang naik haji. Itanya mena kertas kuning bawa proposal nyangka pasti jumnya kada keteken le gubernur atau peti berangkajan raja yang kana penginan. Begitu juga Amir Rasulullah kata sampaikan yang pengampunan yang kajatah katanya merempe mustajab doa keramat lileh kegayan walaupun gampung orang biasa-biasa walaupun igayan orang yang terjala dekat roh kejak wajib itanya yang kadang-kadang dianggap legop luar biasa bonusnya nana terempe. Allah menciptakan kehidupan mulai oleh kalimah syahadah jadi orang muslim, pertahankan hidup sebagai orang Islam dengan sembahyang oleh yang usaha tipuro awal ke wajib kutanya untuk puasa dari puasa na tinggal peng ditanya kebalikan ada belum puasa buca urohana tatarik ke bengah tatarik ke seput habis tanah dua hari tinggal peng lihat apa jauh lebih lubeh harta yang lebih-lebihnya bermasalah untuk kesempurnaan udip. Malam yahijja falyamun insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyah. Urang-urang yang kalubeh biaya, rumah yang layak, kehidupan kalayak. Gua hidih dia haji, nak sep kepajuh leh urut wajib gejak wajib. Bila hana gejak wajib karena biaya, silakan dia mati Yahudi dan Nasrani. Bak Rasulullah hana itu biar kata-katanya menyutangin siapa Rasulullah orang yang 24 jam selalu mengingat umati tapi bengeh ke tanya yang hantim jak waji yu jak lampara ke deh bah Yahudi ke deh bah Nasrani ke deh bengeh ke dah pakan karena kedraw tersit di balik hajian begitu tak kalang Kaabah katanya sang-sang 1 juta hana leyung nek katanya awal gejak waji mau belun-belun orang yang prehidih juga sehingga tinggal harta-harta nak terjadi baitul asyi bertanya nek katanya orang yang kuat dan hebat kitanya pakai nuranyo jangankan berpikir kepada anak cucu katanya
tanya sendiri tidak mampu menata udip katanya bahawa akan dikenang dan mengalir fahala-fahala dengan kekayaan katanya. Oleh karenanya haji ini masalah lampu kuning, di mana lampu kuningnya kepada katanya yang kanapeng, pajan dia lampu merah. Begitu katanya berpisah nyawang dengan tubuh, maka bakwatenya lampu merah. Itu biat wisuda katanya dengan titel fasek. Orang hansah penikah anak, orang yang label paling buruk untuk berpisah dari dunia. Fasek itu adalah satu jabatan yang sangat hina oleh katanya jadi seorang muslim, di mana katanya terpubut dosa kecil berkekalan atau terpubut dosa raya. Maka orang-orang yang terpubut dosa secara haji ketinggalkan cukup bermasalah buat ego Allah. Karena ada dua utang yang perlu diselesaikan, utang dengan manusia dan utang dengan Allah. Munya tengah tahu utamakan utang dengan manusia, tapi waktu mati katanya kembali kepada Allah, berhadapan dengan Allah, hanya terperai harta. Munya kalau tak selesaikan badal haji. Apa artinya badal haji? Cuma sebatas bahan busau tak tempe, tapi katanya hantar timlo bahan yang asli. Oleh karenanya persoalan haji ini adalah persoalan yang perlu diperhitungkan dalam hidup katanya. Bila kekayaan tanya lubeh bak wate tadu dari rumah yang layak, dari makanan yang tapajuh. Jamun orang berasumsi saya naik haji oleh perkahwin anak, kas selesai dumpu ke copeng 10 juta ke pasonan berangkat haji. Sekarang karena dengan lamanya bagaimana kita tak edukasi draw dan keluarga bu mendapat itu pahala-pahala yang tinggi pada haji. Ada tak kubah harta kan tak pesele tak pasonan jak haji. Mudah-mudahan segalom pikun dapat naik haji. Maka haji ini persoalan yang paling berat, persoalan yang sangat sensitif, persoalan perjuangan katanya kepada Allah untuk terbuktikan bahawa orang jak haji itu orang murah. Bantabah peng 60 juta berakam paling-paling tak sedekah sabah pingambu sabah sak zumen, tapi dengan tahaji katanya kata label as-sakha 60 juta tabah peng. Maka haji itu mabrur, haji itu pengampunan, malah pegah dosa-dosa raya kepampun oleh Allah. Berat dengan dosa-dosa raya yang tengah lampu buat, tapi dengan berkat haji kepampun oleh Allah. Nah orang muka asai orang berangkat haji getup gede dia deng binis jalan gepum liah orang jak wajib. Karena di balik haji begitu orang ke ihram hinan getamang Ka'bah dan hinan hanai tamang dajjal tanah haram gekul labbaik Allahumma labbaik. Itu adalah bahasa pengantar malaikat. Setiap merempak para malaikat labbaik Allahumma labbaik. Itanya doanya paling-paling assalamualaikum, semoga tanya bersejahtera. Maka pengantar dari malaikat orang yang tidak berdosa kepada Allah dengan labbaik Allahumma labbaik adalah komitmen. Orang-orang yang pasti sudah diundang oleh Allah, kan diundang oleh syaitan. Mio jawab la labbaik kalat, hana panggilan bagi kata bakso dan mengadu. Maka orang-orang yang tengah jak waji dan kali jak waji mereka ada titel mabrur. Itulah pak spanduk lebeng sponsor semoga menjadi haji mabrur mudah. Tapi orang jak wajib untuk jadi haji mabrur tidak melakukan dosa, walaupun dosa kecil, walaupun ditobat ketika itu mahal bonus tiket menjadi haji mabrur. Dua hari raya yang kita dapatkan, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di depan mata. Keduanya menggambarkan adalah kemerdekaan daripada dosa sesudah berpuasa sebulan dengan titel Idku minan nar. Hari raya haji karena berjuta orang gejak wajib Idku minan nar. Pada hakikatnya dua hari raya itu adalah sampel. Hari raya tidak tiap hari kita dapatkan. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak berdosa. Kira-kira katanya le tak boleh dengan dosa. Tiap urut saya kata tu bit pasai dosa. Tadu bagi dia kopi kide dosa. Kemana-mana kita gagal untuk merawat diri kita yang tidak berdosa. Lebih gat mentang di rumah mansiuro. Utun so hana urang. Baik pegah legok gayang kapungo. Gayang ka stres.
tapi harinya dia dapatkan merdeka dari api neraka, dan itu hari raya bagi kita orang muslim. Apa arti hari raya yang kita siapkan dengan kue, dengan segala macam, tapi pada hakikatnya kita tidak mendapat hari raya yang hakiki, yaitu bebas hari-hari kita dari berdosa. Kurban yang disunatkan adalah sunat kifayah. Setiap rumah, getanyo itu bit saboh kakak, na kameng saboh. 2 toboh rumah di kampungnya itu bit 2 toboh kameng, sunat kifayah tiap tahun. Itu bertanda bahwa gambaran kurban itu adalah gambaran keluarga yang asli, di mana kemurahan keluarga itu bukanlah sebatas merempak siajak pegat mi, tapi dinamakan dengan hari tasyrik 3 hari sesudahnya, karena 3 hari itu urang gadesi ya. Baik sampai yang kaya le rajo, yang kasihan menganggap lo alat anak 3 pajoh kabeh, itu pun menjadi pertimbangan katanya tak bagi kurban. Kan asalan karena kurbannya hak pribadi katanya. Kesau yang tajuk yang digambarkan dengan naian daging yang segar. Oleh karenanya kurban itu disiapkan jauh-jauh, diniatkan jauh-jauh dengan harta yang halal, dengan mendapat pahala daripada Allah, karena bulenya, darahnya menjadi pengampunan bagi getanyo, dan tertepu di balik nilai kurbannya tertafaoi bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim dan Ismail dengan anaknya. Siapa kita hari ini? Urang-urang yang bersyukur lahiana wate maya ane wate tamat SMP kahi je kengan wate kai je SMA tamat lenya kaje kemusoh iwa rumah hati hana getanyo itanyo pinane berate tergambar kehidupan pola getanyo tajak masjid anak home punai jak puana rata-rata masjid tengah sembayang, anak mi rata SMA SMP dekat karu hana sembayang pedang anak ibineh taduk dengan anak tak gambaran Ibrahim dengan Ismail, keduanya sama konsep bahwa tunduk di atas perintah Allah. Itu yang selesai masalah dari mayat tajuk apa hana masalah le hana klik le hana karu le. Anak pun yang tak didik hana pernah tak ajak untuk bertasawuf, bertauhid kepada Allah, tak pelumah bahawa roka anak, sehingga nampak nyata siapa anak kita waktu hari kematian kita. Didang imum disumbayang kepada getanyo ikun Allah maghfilahu 100% diterima oleh Allah. Anak getanyo nyata gagal bawa getanyo meninggal hidup ide gerak. Ada anak kau return ya. Sebatah undang gop 2 yub rumah hinan. Ya minta peng bicah ya juk ko dung doa. Tadu ibineh tungku tam doa ko dung ci. Maka terjadilah keturunan-keturunan getanyo kama tadinu tudanu. Keturunan getanyo yang hana setia ke ayah dan ke mak untuk tak selamatkan mereka dari neraka. Jadilah kita yang terjebak dalam dunia, dan yang lebih menyakitkan keluarga kita juga kita dorong, kita bangkakan dengan dunia. Padahal hana lubeh adalah alat-alat untuk mengumpulkan pundi-pundi uang. Bangga getanyo dengan anak, dengan jabatan dan harta, sementara tidak pernah getanyo perhitungkan dia sebagai penghuni syurga atau neraka. Dia cukup dengan salat 5 waktu yang kita jaga. Anak getanyo ka bermentar berakhlak ibadah kepada Allah, atau dia cuma berfikir mata kulu min ba'di. Apa yang saya makan, apa yang kita senangi, itulah keluarga-keluarga yang membuat kita terjebak dalam neraka. Dan mereka tidak menyelamatkan kita, tetapi lebih kepada kita modalkan mereka untuk menerakakan mereka dan diri kita. Na'udzubillah min dalik. Berdoalah, Allahumma hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun. Bersedekahlah ya Allah dengan lung sedekahnya berlembut hati lung dan keluarga lung. Banyak cara-cara untuk menyelamatkan keluarga dan keturunan menjadi orang yang saleh. Hari ini ulama kita Abu Nibung situn gua ba Allah. Berapa anak rohani? Ribuan. Di doa baik to dan jauh. Bayangkan wate mate getanyo. Miaro hana taku bahata hana peng hidup tidak tepat. Hana mu hidup pupi mu doa ketun. Ada yang mu doa gop mu doa.
Bagaimana hubungan batiniah kita dengan ayah yang bawa udip tabela ayah dia keluarga, bukan dia kebenaran. Tapi begitu ayah dah nale kuburan-kuburan cuma tak tahu titun tiga dayak cah utun menat. Kesetiaan yang hakiki adalah bukan karena kehidupan, tapi kehidupan adalah kematian yang tidak ada matinya bagi orang yang mati dengan kehidupan yang hana putuh ayah dengan mak selama mengalir pahala-pahala yang tak modalkan anak dengan ilmu dan amal. Dia berkonsentrasi bahwa dunia ini jembatan kepada akhirat. Tetapi keluarga-keluarga yang gagal cuma nampak di casing hebat dengan harta dan jabatan, sementara isinya kosong, hana hubungan. Begitu mati kabeh iji sibuk dikelola modal langan takubah, iji sibuk na promoh itanya lang uru ana sopremen. Naudzubillah min dalik. Semoga keluarga kita, diri kita menjadi husnul khatimah dengan ilmu dan amalnya. Tapi bila keluarga hana tetapkan kapijak sesuai dengan syariat, maka jadilah keluarga yang bermasalah bagi diri kitanya, masalah bagi mereka, dan mereka tidak ada yang dapat dibanggakan dari orang tua, yang dapat dicontohkan untuk kehidupan keturunannya. Jadilah keluarga yang gelap, mati kita yang segala mati, tidak ada manfaat dengan tenaga, pikiran dan harta kepada orang lain. Naudzubillah min dzalik.